yasha. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan kepadanya, berpuasa, melaksanakan sholat tarawih, sholat isya secara berjamaah, dan mudah-mudahan Allah menambahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada ayat yang sangat populer yang insya Allah banyak di antara kita yang sudah hafal dengan ayat ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka niscaya akan saya tambah nikmatku kepada kalian. Ini yang berbicara ini kan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin beliau. Wala in kafartum, dan jika kalian ingkar, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab saya amatlah sangat pedih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan kondisi kita ini alhamdulillahnya sehat. Ada yang bisa dimakan, ada yang bisa kita gunakan untuk berhidup, kita dalam keadaan aman. Maka semuanya ini adalah nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita membaca itu kan kadang-kadang kita akan menemukan bahwasanya Allah itu nikmatnya banyak sekali dan sangat sayang pada kita. Jadi kan Jawa Timur lagi dilanda cuaca ekstrim. BMKG memperkirakan angin kencang, hujan deras ini sampai tanggal 10 Maret besok, katanya kayak gitu. Kemarin di Taman Sepanjang nomor itu reklame kan jatuh Pak ya. Cuman yang kita lihat angin sekencang itu masih belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan angin yang bertiup di planet Neptunus. Neptunus itu Pak, kecepatan anginnya 700 km per jam. 700 km per jam itu kata sekolah jadi ditabrak sama pesawat itu Pak. Jadi tidak akan ada bangunan-bangunan yang mampu berdiri di sana Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena itu ini sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Musibah-musibah yang kita alami itu dalam takaran yang masih bisa kita tanggung. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian rasa syukur itu kita wujudkan? Cara paling gampang untuk mewujudkan rasa syukur itu adalah dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Terus putih taat pun, taatnya itu ya gampang saja. Waktunya sholat subuh, ya silahkan sholat subuh. Yang bapak-bapak, mas-mas, laki-laki datang ke masjid. Sholat subuh itu kan paling banter jamaah plus zikirnya dan sebagainya, itu tidak akan sampai setengah jam. Tak ngerti? Waktunya sholat zuhur, ya melaksanakan sholat zuhur. Nek sakit ya jamaah. Asar juga demikian, maghrib, isya juga demikian. Waktunya puasa, ya puasa. 12 bulan yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala, cuma 1 bulan yang wajib untuk berpuasa. Waktunya zakat, kalau sudah bisa menunaikan zakat, segera menunaikan zakat. Pun lampaui rukun Islam saja, itu sudah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menuntut hal-hal yang kemudian di luar kesanggupan kita. Allah tidak menuntut pulau panjenengan nanti kalau mau qiyamul lail mulai dari isya sampai subuh melaksanakan sholat terus-menerus. Tidak Pak. Bahkan ada bonus-bonus Pak. Pulau panjenengan kalau sekarang ikut sholat isya jamaah, lalu kemudian mangke subuh di jamaah, nama Pak pahalipun dicatat semalam suntuk pahala qiyamul lail, pahala tahajud semalam suntuk. Padahal kalau panjenengan mantun sholat isya jamaah mantuk, setelah itu tidur di rumah, nanti azan subuh bangun lagi ikut jamaah lagi. Kita tidur Pak di rumah Pak. Tapi karena kemudian kita ini ikut jamaah isya, ikut jamaah subuh, maka dihitung pahala sholat malam semalam suntuk. Jadi inti utama dari rasa syukur kita itu kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah menarik yang insya Allah mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu sudah pernah mendengar kisah ini. Kisahnya sahabat
yang namanya Julaibib. Julaibib itu tidak masyhur, tidak ganteng, tidak kaya, dan tidak punya nasab yang jelas. Manusia itu kan ukurannya biasanya dia keturunannya siapa, nasabnya siapa, atau apakah dia tampan atau cantik. Yang ketiga, apakah dia kaya atau tidak. Ukurannya kan ini. Julaibib tidak punya tiga-tiganya Pak. Nasabnya tidak jelas, tidak kaya, berarti dia miskin. Kemudian juga wajahnya gak ganteng. Karena itu kemudian ketika ditawari Rasulullah, apakah kamu ingin nikah Rasulullah? Beliau langsung jawab, siapa yang mau sama saya wahai Rasulullah? Maaf, apakah kamu mau menikah wahai Julaibib? Dia langsung jawab, siapa yang mau sama saya wahai Rasulullah? Saya kondisi kayak gini. Tapi sama Rasul diulang sampai beberapa kali, akhirnya berarti saya ditawarin beneran sama Rasulullah ini. Rasulullah kemudian meminta Julaibib untuk melamarkan putri salah seorang bangsawan Ansor. Itu didatangin sama Julaibib, tuan rumahnya senang. Saya datang untuk melamarkan lamarannya Rasulullah bagi putri bapak. Jawabannya si tuan rumah, wah suara ini berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu. Siapa yang nggak mau dapat menantu Rasulullah? Ini kemuliaan yang sangat besar. Tapi ternyata kalimatnya Julaibib masih koma. Tapi bukan bagi beliau. Nah terus untuk siapa? Kan ketika Julaibib mengatakan saya menyampaikan lamaran Rasulullah bagi putri bapak, itu tuan rumah langsung mengatakan ahlan wa marhaban. Selamat datang kamu. Lamaran ini diterima dengan penuh senang hati. Tapi kemudian kalimatnya Julaibib masih koma. Tapi lamarannya bukan untuk beliau. Dan untuk siapa? Untuk saya sendiri, untuk Julaibib. Loh, untuk kamu. Di hadisnya Pak, itu disebutkan kemudian ibunya si wanita itu mengatakan nyi. Hamzah, nun, ya, ha. Nyi itu kalau bahasa kita, bahasa Jawa, moh, nah gitu. Jadi menolak langsung. Julaibib yang anak kita ini dilamar siapa saja kita pilih-pilih, kok sekarang Julaibib tidak punya nasab, tidak ganteng, tidak kaya gitu. Nah, terus akhirnya kemudian orang tuanya ini menyampaikan kepada kepada Julaibib. Sebelumnya anaknya juga demikian, tanya ada apa itu di depan ini Julaibib ngelamar kamu. Wah saya juga nggak mau, kata anaknya kayak gitu. Terus kemudian bapaknya kembali kepada Julaibib, wahai Julaibib, sampaikan pada Rasulullah kami belum bisa menerima lamaran kamu. Anaknya kaget loh, kenapa Rasulullah dibawa-bawa? Kok enggak tiba-tiba nama Rasul disebut? Lalu kemudian dijelaskan pada si anaknya ini yang lamar Rasulullah untuk Julaibib. Apa jawabannya putrinya bangsawan Ansor tadi itu? Lah kalau Rasulullah yang lamar, nggak mungkin perkaranya itu keliru. Gitu. Bahkan beliau anak ini membacakan ayat Al-Quran dan surat Al-Ahzab kepada bapak ibunya. Wa man kana lil mu'minin wa lil mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas seorang laki-laki perempuan yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya itu menetapkan sesuatu, lalu dia punya pilihan yang lain gitu. Akhirnya lamaran diterima, singkat cerita kemudian Julaibib menikah dengan si putri bangsawan tadi itu Pak. Tidak lama Rasulullah mengumumkan mobilisasi pengerahan tentara. Julaibib ikut perang, manten baru ikut perang Pak. Makanya kunci utamanya dalam kisah ini taat pada Allah. Istrinya Julaibib tadi itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Julaibib walaupun manten baru disuruh perang berangkat. Jadi kunci utamanya taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika perang selesai, Rasulullah tanya pada sahabatnya, atafkiduna ahadan, kalian kehilangan siapa saja? Para sahabat menyebutkan fulan. Tanya lagi Rasulullah, atafkiduna ahadan, cari lagi siapa yang hilang. Sebutkan lagi fulan dan fulan. Rasulullah tanya yang ketiga kali, atafkiduna ahadan, kalian kehilangan lagi nggak? Ada lagi nggak yang masih hilang? Para sahabat mengatakan, tidak, Rasulullah udah nggak ada lagi, korbannya ya ini saja. Rasulullah kemudian mengatakan, lakinni aftakidu Julaibiban. Saya kok nggak lihat Julaibib ya. Jadi saking tidak masyhurnya Julaibib, sahabat-sahabat itu tidak menyadari Julaibib hilang Pak. Ya gimana nggak masyhur kok, dia itu nggak kaya, nggak ganteng, nggak
bangsawan, nggak punya nasab dan sebagainya. Akhirnya Julaibib dicari Pak. Setelah dicari ditemukan beliau ini syahid di tengah-tengah 7 orang kafir yang juga mati. Rasulullah kemudian mengatakan, beliau bersabda, Julaibib memerangi 7 orang ini sendirian, memerangi 7 orang. Lalu 7 orang ini mengeroyok Julaibib. Julaibib berhasil membunuh 7-7-nya, tapi Julaibib kemudian juga terbunuh sebagai syahid. Dia adalah bagianku dan aku adalah bagian dia. Huwa minni wa ana minhu. Lalu Rasulullah kemudian mengangkat jenazah Julaibib sambil menunggu lubang digali. Itu kepalanya diletakkan di atas pahanya Rasulullah. Itu kemuliaan banget itu Pak. Diakui huwa minni, dia adalah bagian saya dan saya bagian dari dia. Itu nggak semua sahabat diakui sama Rasulullah kayak gitu. Jadi ini kemuliaan betul yang diterima oleh Julaibib. Yang tidak kalah menarik Pak, ending dari kisah ini, ketika tentara Rasulullah kembali ke Madinah, disampaikan kepada jandanya Julaibib bahwasanya suaminya syahid. Rasulullah itu memberikan satu doa yang kemudian mustajab betul. Rasulullah mendoakan, Allahumma subba alaihal khaira subba wala taj'al aisyaha kaddan kaddan. Subba itu artinya curahkan. Tadi kan hujan terus banget itu ya. Itu al-ma'u yusabbu minas sama. Langit air dicurahkan sederas-derasnya dari langit. Nah, kalau kita membayangkan subba itu seperti air yang jatuh dari langit, hujan jatuh dari langit dan derasnya bukan main. Tapi yang didoakan Rasulullah itu bukan air. Ya Allah, curahkan kebaikan kepadanya, kepada jandanya Julaibib ini securah-curahnya, dan jangan jadikan hidupnya sempit sesempit-sempitnya. Apa kemudian komentar para sahabat? Para sahabat menyaksikan, maro'aitul ayyima anfaqu minha. Saya tidak pernah melihat seorang janda yang paling banyak nafkahnya dibandingkan jandanya Julaibib. Terkenal banyak infaknya. Kalau banyak infaknya berarti banyak hartanya. Gitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini pelajarannya Pak, bahwasanya taat kepada Allah dan Rasulnya itu membuka keberkahan baik di akhirat ataupun di dunia. Pelajaran yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ulama itu mengatakan demikian. Saya bacakan redaksinya lengkap. Wa qad qala ulama, para ulama mengatakan, kullu man du'iya bihadzal du'a, siapapun yang berdoa, kullu man da'a bihadzal du'a, siapapun yang berdoa dengan doanya Rasulullah untuk jandanya Julaibib tadi itu, raja al-ittida' bin Nabi alaihi salam, sambil berharap mengikuti contohnya dari Rasulullah. Ini kan doanya dari Rasulullah. Berarti kita ini ngikuti contoh dari Rasulullah. Berarti kita ini niatnya taat kepada Rasulullah, ngikuti doanya beliau. Rujiya lahu al-qabul wal istijabah. Maka insya Allah doanya itu makbul mustajab. Gitu Pak. Jadi seperti itu. Dengan kerso monggo diulang bareng-bareng dengan saya Pak. Gitu ya. Nanti jangan praktekkan sendiri. Allahumma subba, Allahumma subba alainal khaira subba, alainal khaira subba wala taj'al aishana kaddan kaddan. Jadi redaksinya diubah sedikit Pak. Kalau tadi kan Rasul doakan Allahumma subba alaiha. Kalau ini bagi kita ubah menjadi alaina. Allahumma subba alainal khaira. Ya Allah, curahkan kebaikan atas kami subba, securah-curahnya. Wala taj'al aisyana kaddan kadda, dan jangan jadikan hidup kami ini sempit sesempit-sempitnya. Loh Pak, ini doanya barusan diajarkan, saya kok tidak hafal ya. Saged ngelampai amalan itu nih. Islam itu kan ajaran praktis banget. Kalau panjenengan ngersakaken sugih napa mboten? Siapa yang nggak pengen kaya Bapak Ibu? Angkat tangan. Nggak ada ya, berarti pengen kaya semua ya. Jadi yang pengen kaya bisa mengamalkan doa ini tadi. Yang pengen rezekinya berkah bisa mengamalkan doa ini tadi. Allahumma subba alainal khaira
sobba walam tajhar aisyana kadan-kadan. Nggak apa, baik, nggak perlu menghafal. Silahkan membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam. Itu suratnya pendek Pak, dibaca tidak sampai 10 menit, 5 menit beres itu. Gitu. Tapi walaupun pendek, ya tetap saja kadang-kadang istiqomahnya agak berat. Kan gitu Pak ya? Ketinggalannya kok mau Al-Waqi'ah setiap malam habis sholat isya itu kok rasanya juga berat walaupun sholatnya pendek. Masih ada amalan lain yang bisa bikin kaya. Nah Bapak Ibu, baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini kan sebanyak-banyaknya. Dalilnya pun dalilnya ada di surat Nuh. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum bidrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina. Amwal itu artinya harta. Gitu. Jadi kalau pengen rezekinya melimpah, diberkahi oleh Allah, silahkan pilih 3 amalan, salah satu dari 3 amalan yang tadi itu Pak. Yang siang-siang juga ada, silahkan laksanakan sholat duha. Biasanya kalau Ramadan gini timbangannya mantun subuh, mantuk kundur daripada pulang langsung nunggu sambil waktunya datang terbit matahari isyraq suruh, sambil sholat suruh baca sholat doanya sholat duha, Allahumma inna duha'uka dan seterusnya. Itu kan doa sholat duha itu akhirnya kan ini, Allahumma in kana rizqi fis sama' fa'anzilhu, ya Allah kalau rezeki saya di langit turunkan ya Allah, wa in kana fil ardi fa'afriju, kalau di bumi keluarkan, wa in kana ba'idan faqaribhu, kalau jauh dekatkan, wa in kana mu'assaran fayasirhu, kalau rezeki saya sulit mudahkan, wa in kana haraman fatahhirhu, kalau rezeki saya masih haram sucikan. Itu doa-doa yang praktis banget gitu. Kalau kemudian di antara tuntunan untuk menjadi kaya tadi itu menurut versi legal syar'i itu kita masih tidak mau melaksanakan, maka yang bermasalah bukan doa-doanya. Yang bermasalah adalah rasa syukur kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu kemudian untuk menjadi kaya malah menempuh cara-cara yang nyeleneh, pesugihan dan lain sebagainya, mengambil yang bukan haknya dan sebagainya. Cukup pertebal syukur kita, taat betul kepada Allah dan Rasulnya, sembari berusaha, insya Allah kemudian menjadi berkah dan melimpah rezeki kita. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.